Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Mama Nadifa. Di video kali ini saya akan bagikan tips-tips dan triknya cara membuat bomboloni dengan whitening yang cantik dan juga teksturnya yang sangat lembut. Nah, tonton terus videonya sampai selesai ya, dan juga jangan di skip agar informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Nah, untuk membuat donat ataupun bomboloni sama saja ya sebenarnya untuk adonannya. Untuk menguleninya saya menggunakan hand mixer ya. Karena untuk jualan ini saya menggunakan hand mixer ya, agar untuk menghemat waktu, tenaga. Selain itu untuk mengurangi resiko kegagalan. Nah, jika teman-teman tidak punya hand mixer, pakai tangan juga bisa ya. Untuk adonan bomboloni ini saya menggunakan takaran terigu 500 gram ya. Dan untuk caranya sama seperti membuat donat pada umumnya ya. Jika teman-teman ingin lebih jelas lagi caranya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Sudah pernah saya posting untuk membuat bomboloni. Atau teman-teman bisa juga diklik di kolom deskripsi ya, atau juga di pojok kanan atas. Nah, kunci utamanya membuat donat ataupun bomboloni dengan whitening yang cantik dan juga teksturnya yang sangat lembut, tahan lama empuknya. Selain dari bahan-bahan yang digunakan, cara membuatnya itu juga sangat mempengaruhi hasilnya. Nah, untuk adonannya ini harus benar-benar kalis elastis ya. Jika adonannya tidak kalis elastis akan membuat donatnya menjadi padat dan juga mudah keras. Nah, coba perhatikan cara menguleninya menggunakan mixer ya. Jika di mixer permukaannya terlihat mulus seperti ini, artinya adonan sudah elastis. Selain itu, jika terasa lebih ringan ya, jika di mixernya itu sudah elastis. Nah, selain itu kita perhatikan dulu apakah adonan ini sudah benar-benar elastis. Jika kita tarik seperti ini, dia akan membentuk seperti selaput ya. Ini artinya sudah bisa kita gunakan adonannya. Dan ini tidak perlu di proofing ya, jadi langsung kita timbang dan kita bentuk adonannya. Jika teman-teman menguleninya menggunakan tangan dan tidak cukup elastis seperti ini ya, sebaiknya di proofing dulu selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat sehingga adonan menjadi kalis elastis. Nah, ini karena adonannya tadi sudah kalis ya, jadi bisa langsung kita timbang. Ini kita bagi-bagi adonannya. Untuk bomboloni yang saya gunakan ini, untuk adonannya beratnya sekitar 32 hingga 33 gram. Nah, perlu diperhatikan ya, ini adonannya jangan sampai terpapar udara. Ini harus ditutup menggunakan plastik ataupun kain bersih ya, agar permukaannya tidak kering. Karena jika kering dia akan mengurangi kelembapan adonannya. Nah, jika sudah dibagi-bagi, kemudian kita akan rounding ya. Ini saya roundingnya menggunakan telenan ya. Tapi ini telenannya khusus ya, tidak saya gunakan untuk memotong-motong cabai. Ini khusus untuk kue. Kita ambil satu bagian adonan. Ini caranya seperti ini ya. Kita tarik-tarik bagian atasnya, kemudian kita rounding seperti ini ya. Oke, kita ulang lagi ya. Nah, jika bagian atas adonan sudah terlanjur kering, ini kita balik ya. Jadi di bagian bawahnya kita tarik dan menjadi permukaan di bagian atas seperti ini. Jadi permukaannya lembut dan mudah untuk di roundingnya. Oke, coba kita perhatikan sekali lagi ya caranya seperti ini. Setelah kita tarik, kemudian bagian bawahnya kita kunci seperti ini ya. Selanjutnya tinggal kita rounding seperti ini. Ini saya putar pelan ya videonya. Tekniknya seperti ini ya untuk meroundingnya. Kita rounding sampai adonan benar-benar bulat dan juga padat. Nah, jika adonannya sudah kita rounding semuanya, jangan lupa ditutup dengan plastik ya, agar permukaannya tidak kering. Dan ini bisa langsung kita pipihkan ya. Kita ambil bagian adonan yang pertama kali kita rounding tadi ya. Kemudian ini kita guling-gulingkan di terigu kering. Ini tujuannya agar tidak lengket ya. Nah, untuk memipihkannya ini saya menggunakan scrap ya, karena tidak punya penekan donat ya. Saya gunakan ini saja. Menekan donatnya ini pakai tenaga ya, karena ini adonannya elastis dan mudah untuk kembali lagi.
Jika sudah, ini kemudian kita letakkan di atas kertas. Ini saya gunakan kertas nasi ya. Kalau tidak punya alas donat, ini saya pakai ini saja. Jadi kalau teman-teman tidak punya alas donat, sebaiknya pakai kertas nasi juga, tidak apa-apa ya. Justru pakai kertas nasi jadi lebih ekonomis. Ini bisa dipakai untuk berkali-kali ya kertas nasinya. Nah, jika sudah dibentuk seperti ini, kita susun di atas loyang ya, agar lebih gampang untuk mengambilnya. Nah, kemudian kita tutup menggunakan plastik ya, atau gunakan kain bersih juga bisa. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan plastik agar mudah untuk mengeceknya. Jika semuanya sudah dibentuk, kemudian akan kita proofing ya. Ini wajib kita proofing kurang lebih selama 1 jam. Tapi kalau untuk patokan jam kadang berbeda-beda ya, karena suhu ruang itu juga kadang berbeda-beda. Jika suhu ruangnya panas, untuk proofingnya cukup 30 hingga 1 jam saja. Tapi jika suhu ruangnya rada dingin, bisa sampai 1 jam lebih. Nah, ini adonan yang sudah saya proofing ya. Ini saya proofing tadi kurang lebih selama 1 jam. Nah, coba perhatikan teman-teman, untuk adonan yang siap untuk digoreng, ini seperti ini ya, coba lihat. Nah, jika adonannya ini saya tekan seperti ini, dia tidak akan kembali lagi. Itu artinya adonan sudah cukup dan siap untuk digoreng. Bisa dilihat ya, ini lekukan yang tadi saya tekan, ini tidak kembali lagi seperti semula. Nah, fungsi dari kertas nasi di sini adalah agar adonan tidak terkena tangan sehingga adonan tidak kempes. Sebelum menggoreng, kita tes dulu ya, kira-kira sudah panas atau belum. Caranya seperti ini ya, kita celupkan tusuk sate yang sedikit lembab. Jika muncul buih-buih kecil, itu artinya sudah cukup panas. Untuk menggoreng donat, jangan menggunakan api yang besar ya, cukup menggunakan api yang kecil saja. Nah, cara mencelupkan adonan seperti ini ya. Bisa dilihat ya, tanpa menyentuh adonan, sehingga adonan tidak rusak. Untuk menggoreng donat, ini lebih enaknya menggunakan penggorengan yang ceper ya. Jadi jangan menggunakan penggorengan yang cekung agar tidak terlalu boros dengan minyak. Selain itu, menggorengnya jadi bisa lebih banyak. Untuk memasukkan adonan jangan terlalu banyak ya, sesuaikan saja dengan ukuran penggorengan. Jika terlalu banyak, jadi mengembangnya akan sulit ya. Untuk teknik menggoreng ini saya gunakan teknik 2 kali balik ya. Jadi ketika masih putih seperti ini langsung cepat dibalik. Maaf tadi videonya kepotong ya, ini sudah saya balik yang pertama ya. Nah, jika di bagian dasarnya sudah kecoklatan seperti ini bisa langsung kita balik. Dan ini untuk balik yang kedua kalinya ya. Jadi setelah ini tidak boleh dibolak-balik lagi agar tidak menyerap minyak lebih banyak. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk whiteringnya dia muncul. Kenapa bisa muncul seperti ini? Karena pada saat proofing dia sudah cukup untuk digoreng. Jadi proofingnya sudah tepat. Jika proofingnya tidak cukup, maka adonan donatnya jika digoreng dia akan tenggelam atau setengah tenggelam. Hal itu akan membuat whiteringnya tidak akan muncul. Nah, jika ada yang bertanya, kenapa sih kalau membuat donat itu harus ada whiteringnya? Menurut pengalaman saya, jika membuat donat muncul dengan whitering, dia akan tahan lembut lebih lama daripada yang tidak muncul whiteringnya. Untuk donat yang tanpa whitering, walaupun dia tetap lembut, tetapi tidak selembut yang dengan muncul whiteringnya ya. Nah, ini dia donatnya sudah matang. Ini kita coba sobek donatnya ya. Kita lihat selembut apa donatnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini beneran lembut banget donatnya. Dan ini super lembut banget ya, dan juga empuk. Nah, saya akan bagikan tipsnya bagaimana cara menyimpan donat dengan benar agar empuknya bisa bertahan lama. Nah, jika untuk jualan yang sudah digoreng sebaiknya diletakkan di box seperti ini ya. Jika donatnya sudah benar-benar dingin, sebaiknya ditutup rapat atau kedap udara ya. Untuk suhu ruang penyimpanannya jangan di ruangan ber-AC, karena jika di ruangan ber-AC membuat donat menjadi lebih padat dan akan mudah mengeras. Jika suhu ruangnya hangat justru akan membuat donat akan bertahan lebih lama. Nah, karena ini bomboloni jadi kita isi di dalamnya ya. Untuk isiannya ini saya menggunakan glaze ya. Dan untuk varian rasanya sesuaikan saja dengan selera teman-teman.
Untuk pembelian Glass Collins, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya, sudah saya cantumkan linknya. Nah, sampai di sini dulu tips dan triknya cara membuat donat ataupun bomboloni. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Boleh juga share video ini ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.